Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amanda Naila, perwakilan dari kelompok 1, ingin mempresentasikan simulasi persidangan. Kasus yang kami ambil adalah kasus pembunuhan Munir yang terjadi di dalam pesawat saat terbang dari Jakarta ke Belanda. Sebelumnya izinkan saya mengenalkan anggota kelompok saya. Mutia berperan sebagai hakim ketua, Salsabila sebagai hakim anggota 1, Maila Faiza berperan sebagai hakim anggota 2, Faza berperan sebagai terdakwa, Satya, Nasya, dan Tali berperan sebagai saksi, Arjuna berperan sebagai penasihat hukum, Bagas berperan sebagai jaksa penuntut umum, Rido berperan sebagai petugas keamanan, Arya berperan sebagai pendamping atau ahli bidang. Sebelumnya izinkan saya menceritakan bagaimana kronologi pembunuhan ini bisa terjadi. Pada tanggal 6 September 2004, penerbangan GA974 lepas landas dari Bandara Soekarno-Hatta pada pukul 21:55 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya, pada tanggal 7 September 2004, pukul 00:40 waktu Singapura, pesawat transit di Changi, Singapura. Munir terlihat duduk di kabin. Sejumlah fakta persidangan menyebut kemungkinan Munir diracun dalam penerbangan Jakarta-Singapura. Ada juga kemungkinan diracun saat transit. Pada pukul 1:50 waktu Singapura, Munir kembali melanjutkan perjalanan setelah pesawat lepas landas ke Amsterdam. 3 jam setelah meninggalkan Changi, Munir sakit setelah beberapa kali ke toilet. Munir sempat mendapatkan pertolongan dari seorang dokter. Munir dipindahkan dari kursi nomor 40G ke kursi samping dokter tersebut. Dokter duduk di kursi 1J. Munir tewas 2 jam sebelum mendarat di Amsterdam. Pada pukul 10 waktu Belanda, pesawat mendarat di Bandara Schiphol. Sesuai prosedur saat penumpang tewas, 10 petugas polisi militer masuk ke pesawat. Penumpang belum boleh turun selama 20 menit setelah mendarat. Untuk mempersingkat waktu, simulasi persidangan ini akan kami mulai. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum sidang dimulai, izinkan saya untuk membacakan tata tertib yang harus dipatuhi oleh para pengunjung sidang selama sidang ini berlangsung. Yang pertama, selama sidang berlangsung, pengunjung sidang harus duduk dengan sopan dan tertib di tempat masing-masing dan memelihara ketertiban dalam sidang. Yang kedua, pengambilan foto, rekaman suara, rekaman TV harus diizin ketua pengadilan negeri yang bersangkutan. Yang ketiga, siapapun dilarang membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak, atau maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang. Yang keempat, petugas keamanan sidang karena tugas jabatannya dapat mengadakan penggeledahan badan tanpa surat perintah untuk memastikan dan menjamin bahwa kehadiran setiap orang di pengadilan ini tidak membawa senjata api, senjata tajam, ataupun bahan peledak. Pengunjung sidang dilarang merokok, makan, minum, membaca koran, berbicara satu sama lain, atau melakukan tindakan yang dapat mengganggu jalannya persidangan. Yang keenam, seluruh orang yang hadir dalam ruang sidang ini dilarang membuat kegaduhan, baik di dalam maupun di luar ruang sidang. Selanjutnya, dilarang berbicara, memberi dukungan, atau mengajukan keberatan atas keterangan yang diberikan oleh saksi dalam persidangan. Lalu, semua orang yang hadir di ruang sidang ini harus mengenakan pakaian yang sopan dan sepantasnya serta menggunakan sepatu. Baik, berikut adalah tata tertib yang harus diperhatikan dan dipatuhi bagi semua pengunjung yang hadir di ruang sidang ini. Selanjutnya, majelis hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Sidang perkara pidana Pengadilan Negeri Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor 133 PKK 2011 dari PNJP atas nama terdakwa Polikarpus Budiari
Hardianto dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Penuntut umum, apakah siap untuk memajukan terdakwa? Dapat kami siapkan. Silakan dipersilakan untuk masuk. Saudara terdakwa, silakan masuk ke ruang persidangan. Terdakwa telah siap kemudian. Saudara terdakwa, apakah saudara dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani, dan siap mengikuti persidangan pada hari ini? Ya, saya dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani, saya siap mengikuti persidangan hari ini. Baiklah, saya akan menanyakan identitas saudara. Nama, Polikarpus Wijahadi Prianto, tempat tanggal lahir, Solo 26 Januari 1991, jenis kelamin, laki-laki, alamat, Jalan nomor P1, Blok B nomor 1, RT 01 RW 22, Pamulang Barat, Tangerang. agama, Katolik, pekerjaan, Dewan Garuda, kebangsaan. Indonesia. Saudara terdakwa, saudara oleh penuntut umum didakwa melakukan tindak pidana pembunuhan berencana dengan pemberatan pasal 44 ayat 1 nomor 23 tahun 2004. Apakah saat ini saudara didampingi oleh penasihat hukum saudara? Baik, yang mulia saya didampingi oleh penasihat umum saya. Penasihat hukum, apakah saudara mendapat kuasa dari terdakwa untuk menjadi penasihat hukum terdakwa? Benar yang mulia, saya adalah penasihat hukum terdakwa. Silakan maju untuk menunjukkan surat kuasa beserta surat izin beracara saudara. Saudara penuntut umum silakan maju untuk memeriksa surat kuasa beserta surat izin beracara penasihat hukum. Baik, saudara penuntut umum dan penasihat hukum dipersilakan untuk duduk kembali. Baiklah, kepada saudara jaksa penuntut umum, apakah sudah siap membacakan dakwaannya? Sudah siap, yang mulia. Saudara penasihat hukum sudah menerima salinannya? Sudah yang mulia. Baiklah, silakan dibacakan saudara jaksa penuntut umum. Kami selaku jaksa penuntut umum korban mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Izinkan kami untuk membacakan surat dakwaan ini. Bahwa terdakwa Polikarpus Wijahadi Prianto baik bertindak secara mandiri ataupun bersama-sama dengan YT Supriyatni pada hari Senin tanggal 6 September 2004 sampai dengan Selasa tanggal 7 September bertempat di dalam pesawat Garuda Indonesia Airways nomor penerbangan GA974 tujuan Jakarta Singapura yang berdasarkan pasal 3 KUHP Junto pasal 86 KUHP Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan mengadili perkara yang telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain yaitu jiwa korban sendiri PSH yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut. 1. Bahwa terdakwa memasukkan racun aksen ke dalam minuman orange juice tersebut karena terdakwa tahu korban tidak tahu minum alkohol. Sedangkan minuman yang disajikan sebagai welcome drink hanya orange juice dan mild. Yang kedua, selanjutnya saksi YT Supriyatni sebagai pramugari mengambil 2 gelas whisky pine dan 2 gelas whisky orange juice, di mana khusus 2 gelas orange juice telah dimasukkan racun aksen dan diatur dalam nampan secara selang-seli masing-masing 2 gelas di depan whisky wine dan orange juice yang telah dimasukkan racun aksen tersebut, serta 2 gelas di belakang dengan komposisi yang sama. Selanjutnya, saksi YT Supriyatni menuju ke tempat jurus 3K kelas bisnis tempat korban duduk untuk menyajikan minuman. Setelah berada di depan korban, saksi YT Supriyatni menawarkan minuman tersebut kepada penumpang yang duduk di sebelah korban terlebih dahulu, dan yang diambil adalah minuman wine. Yang ketiga, bahwa saat menawarkan minuman tersebut, saksi YT Supriyatni tahu dan dapat memastikan penumpang tersebut adalah warga Belanda yang akan memilih wine. Setelah itu, saksi YT Supriyatni menyajikan minuman kepada korban yang nampaknya tanpa rasa curiga, lalu mengambil orange juice yang disajikan paling depan. Dan minuman itulah yang telah dicampur dengan racun aksen. Yang keempat, setelah penerbangan selama kurang lebih 120 menit, maka pada pukul 23.32 WIB, pesawat Garuda Indonesia Airways nomor penerbangan GA974
mendarat di Bandara Changi, Singapura, dan kemudian seluruh kru pesawat termasuk terdakwa 1 dan 2 pun turun untuk melakukan penggantian kru, di mana kru dari Jakarta yang baru turun selanjutnya menginap di hotel Singapura. Sebelum melanjutkan perjalanan ke Belanda di Bandara Changi, korban menunggu di Coffee Bean selama kurang lebih 1 jam 13 menit untuk transit. Selanjutnya, korban yang kembali menaiki pesawat tersebut harus duduk pada seatnya sendiri nomor 4 untuk ekonomi kelas dan pada pukul 12.45 WIB. Tanggal 7 September 2004, pesawat tinggal landas dari Bandara Changi, Singapura. Setelah 15 menit setelah take off, korban mulai merasa mulas sebagai akibat mulai bereaksinya racun arsen di dalam tubuhnya. Disusul dengan selanjutnya korban muntah-muntah hingga muntahnya mengenai kaos dan celana yang dikenakan korban pada saat itu. Yang kelima, 3 jam kemudian setelah take off dari Singapura tersebut Patun Matodang selaku pilot mendapat laporan dari Dr. Panji Nasution bahwa korban sakit dan sudah ditangani oleh saksi Dr. Tanza. Selanjutnya pilot lalu memerintahkan buzzer untuk memonitor perkembangannya. Saat itu korban diputuskan dibawa ke bisnis kelas untuk dibandingkan dan oleh saksi Dr. Sarifudin. Diberikan 2 butir tablet Diaket, 1 butir Zantar, dan 1 butir trauma, dan juga diberikan sedikat Primavera dan Diazepam sehingga korban terlihat menjadi tenang. Yang keenam, namun 2 jam sebelum mendarat, saksi Pantun Matodang kembali menerima laporan dari Pusat Majid Nasution bahwa korban Munir SH telah meninggal dunia. Yang selanjutnya, saksi Pantun Matodang selaku pilot segera mengundang Dr. Taniza untuk mendapat penjelasan bahwa saudara Munir SH menderita sakit perut dan muntaber. Yang beberapa saat setelah mendapat laporan bahwa korban Munir meninggal dunia, baru dibuatkan surat kematian. Yang ketujuh, berdasarkan hasil visum and reportum yang dibuat Pro Justia dan Kementerian Agama dan Lembaga Forensik Belanda tanggal 13 Oktober 2004 yang ditandatangani oleh Dr. Robert Wilson, dokter dan patolog bekerjasama dengan Dr. B. Kubat, menerangkan tentang telah dilakukannya pemeriksaan atau otopsi mayat atas nama Munir SH berlangsung dari tanggal 8 September 2004 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2004 dengan kesimpulan bahwa Munir usia 38 tahun terjadinya kematian dapat dijelaskan disebabkan oleh karena pada pemeriksaan tes psikologi ditemukan konsentrasi arsen sangat meningkat di dalam darah, konsentrasi arsen meningkat di dalam urin dan konsentrasi arsen sangat meningkat di dalam Islam. Yang ke-8, selanjutnya pakaian korban Munir SH yang terkena muntahan pada saat di atas pesawat setelah dilakukan pemeriksaan di Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri. Berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri nomor lab 3952 KTF 2002 tanggal 14 Juli 2005. Pemeriksaan terhadap barang bukti kaos lengan pendek warna abu-abu dan biru, celana panjang jeans warna hitam, kaos kaki warna biru dan celana dalam warna coklat milik almarhum Munir dapat disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 potong kaos lengan pendek warna abu-abu biru serta 1 potong celana panjang jeans warna hitam positif mengandung arsen. Surat dakwaan telah selesai kami bacakan di Munir. Saudara terdakwa, apakah saudara terdakwa mengerti dengan dakwaan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum? Yang mulia. Bagaimana penasihat hukum? Majelis Hakim yang terhormat, berdasarkan pasal 156 ayat 1 KUHP, kami akan mengajukan nota keberatan. Apakah nota keberatan telah disiapkan? Sudah yang mulia. Penuntut umum apakah sudah mendapatkan salinannya? Sudah yang mulia. Baiklah, silakan dibacakan. Baik, terima kasih yang mulia. Izinkan saya membacakan nota keberatan. Nota keberatan atas nama klien Polikarpus Budi Hariprianto dan penasihat hukum Asegaf disampaikan pada sidang pengadilan Jakarta Pusat pada hari Selasa, tanggal 24 Oktober 2023. Inti dari nota keberatan kami adalah bahwa terdakwa tidak memiliki motif pribadi untuk membunuh korban karena mereka tidak mengenal satu sama lain. Bahwa sebelum keberangkatan, korban sempat singgah dan makan di Dunkin' Donut Bandara Soekarno-Hatta. Hal ini tidak dipertimbangkan sebelumnya dan bisa menjadi alibi baru untuk penyebab kematian korban. Bahwa terdakwa tidak memiliki alasan yang kuat untuk memasukkan arsenik ke dalam welcome drink dan berspekulasi bahwa korban akan mengambil orange juice. Hal tersebut sangatlah spekulatif karena bisa saja penumpang lain akan mengambil orange juice tersebut. Bahwa korban sempat pergi ke Coffee Bean di Bandara Changi, Singapura. Hal tersebut membuka peluang baru untuk orang lain selain terdakwa untuk melancarkan aksi pembunuhan. Namun, sayangnya penuntut umum tidak menelusuri hal tersebut lebih jauh dan hal ini dapat menimbulkan ketidakadilan bagi terdakwa. Demikian eksepsi ini kami buat atas perhatian dan kerjasamanya demi terciptanya keadilan. Ucapkan terima kasih.
Saudara jaksa penuntut umum, bagaimana tanggapan saudara terhadap eksepsi yang dibacakan oleh penasihat hukum tadi? Apakah ada tanggapan dari saudara penuntut umum atas eksepsi yang dibacakan oleh penasihat hukum terdakwa? Ada yang mulia. Izinkan kami untuk mengajukan nota pendapat dengan menghadirkan saksi-saksi. Permohonan diterima. Pada para terdakwa dipersilakan untuk duduk di samping saudara penasihat hukum. Baik, kepada saudara penuntut umum, apakah saudara telah siap dengan saksi-saksi saudara? Siap, yang mulia. Berapa saksi yang akan saudara ajukan hari ini? Saya akan menghadirkan 3 saksi fakta. Untuk saksi fakta akan menjelaskan apa? Akan menjelaskan mengenai fakta kejadian menurut dengan itu, yang mulia. Baiklah, silakan hadirkan saksi pertama, Panitera. Kepada petugas, silakan hadirkan saksi bernama Yeti Susmiati di ruang persidangan. Saksi telah hadir, yang mulia. Kepada saudara saksi, saudara siap mengikuti sidang pada hari ini? Dalam keadaan sehat? Apakah saudara mengetahui terdakwa? Mengenal? Sebagai? Ada hubungan darah? Baik, berdasarkan ketentuan pasal 160 ayat 3 KUHP, sebelum saudara memberikan keterangan, saudara akan disumpah terlebih dahulu. Apakah saudara bersedia? Silakan saudara berdiri, maju satu langkah dan ikuti kata hakim anggota. Kepada Panitera, silakan. Baik, kepada saksi silakan duduk di tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah. Menjadi saksi dalam perkara ini. Dan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Dan tiada lain dari apa yang sebenarnya. Baik, saksi telah disumpah sehingga diharapkan bersaksi dengan sebenar-benarnya dan sebaik-baiknya. Apabila tidak demikian, maka saksi akan dituntut dengan pasal 242 ayat 1. Apakah saudara mengerti? Saudara mengerti alasan mengapa saudara dihadirkan dalam persidangan pada hari ini? Apa yang saudara ketahui? Apa keterkaitan saudara dengan dugaan tersebut? Apa kapasitas saudara dalam dugaan tersebut? Saya merupakan pramugari yang menyediakan data pendidik di buku bisnis, terutama di kelas, terutama di SMK. Apakah saudara penuntut umum ada pertanyaan? Ada yang mulia. Silakan. Sebelumnya, apakah saudara mengenal korban? Ya, Apakah saudara tahu siapa yang membuat minuman berwarna itu? dia takut. Apakah saudara tahu bahwa tempat korban dipindahkan pada penerbangan Jakarta? Apakah saudara tahu bahwa minuman welcome itu telah diracun dengan arsenik? Saya tidak tahu. Apakah saudara sempat ditelepon oleh terdakwa? Ya, Apa yang saudara bicarakan dengan terdakwa? Dimohon kepada saudara untuk menjawab dengan jujur. Apakah saudara bertemu dengan korban setelah sampai di Changi Airport? ya. Sudah cukup, yang mulia. Baik, terima kasih. Kepada penasihat hukum, apakah ada pertanyaan? Ada yang mulia. Silakan. Untuk saudara saksi, apakah saudara melihat terdakwa di daerah pantry saat saudara hendak menjadikan luar negeri? Tidak. Apakah saudara bertemu dengan terdakwa sebelum di pesawat lepas landas? Apakah saudara mengetahui bahwa korban tidak minum alkohol? Saya tidak tahu. Apakah saudara dengan sengaja menyusun gelas berisi wine dan orange juice secara langsung? Ya, ini dari awal mengingatkan membuat tampil dan posisi Baik, sunjuk yang mulia. Terima kasih atas keterangan saudara. Jika majelis hakim membutuhkan keterangan saudara, saudara akan dipanggil kembali di ruang persidangan. Silakan meninggalkan ruang persidangan. Apakah saksi kedua sudah disiapkan? Sudah, yang mulia. Saksi kedua akan menjelaskan apa? Saksi kedua akan menyampaikan kesaksiannya pada saat transit di Bandara Changi. Baik, silakan hadirkan saksi kedua Panitera. Kepada petugas,
Silakan hadirkan saksi bernama Asrini Putri Utami ke ruang persidangan. Setelah hadir yang mulia. Pada saudara saksi yang mengikuti sidang pada hari ini, Siap yang mulia. dalam keadaan sehat, Sehat. apakah saudara mengetahui terdakwa? Ya, saya mengetahui. Mengenal? Tidak ada yang mulia. Apakah ada hubungan darah? Tidak ada yang mulia. Baik, berdasarkan ketentuan pasal 160 ayat 3 KUHP, sebelum saudara memberikan keterangan, saudara akan disumpah terlebih dahulu. Apakah saudara bersedia? Bersedia yang mulia. Silakan saudara berdiri, maju satu langkah dan ikuti kata hakim anggota. Kepada panitia silakan. Pada saksi ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Sebagai saksi dalam perkara ini. Sebagai saksi dalam perkara ini. Agar memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Agar memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Dan tiada lain. Dan tiada lain. Dari apa yang sebenarnya. Dari apa yang sebenarnya. Baik, saksi telah disumpah sehingga diharapkan bersaksi dengan sebenar-benarnya dan sebaik-baiknya. Apabila tidak demikian, maka saksi akan dituntut dengan pasal 242 ayat 1. Apakah saudara mengerti? Saya mengerti yang mulia. Saudara mengerti alasan mengapa saudara dihadirkan dalam persidangan pada hari ini? Ya, saya mengerti yang mulia. Apa yang saudara ketahui? Terkait dugaan pembunuhan almarhum Munir. Apa keterkaitan saudara dengan dugaan tersebut? Saya adalah penumpang yang duduk di belakang korban dan saya sempat melihat korban ke Cafe B saat transit. Apa kapasitas saudara dalam dugaan tersebut? Ketika saya di ruang tunggu Bandara Changi, Singapura, kemudian D42, saksi melihat Munir duduk di Coffee Bean menghadap ke arah money room atau money changer bersama dengan Polikardis. Apakah saudara penuntut umum ada pertanyaan? Ada yang mulia. Silakan. Saat Anda melihat terdakwa dan korban sudah duduk di Coffee Bean, Anda sedang apa? Saya sedang jalan-jalan di Changi Airport dan mau berjalan kembali ke gate 42. Lalu saya melihat korban dan terdakwa sedang duduk berdua. Apakah saudara melihat terdakwa memesan sesuatu di Coffee Bean? Ya, saya melihat. Apakah saudara tahu apa yang dipesan oleh terdakwa? Saya tidak tahu. Yang saya lihat terdakwa hanya membawa 2 gelas minuman. Apakah saudara melihat terdakwa memasukkan sesuatu ke dalam salah satu minuman? Saya tidak melihat. Baik, sudah cukup. Apakah penasihat hukum memiliki pertanyaan? Tidak ada yang mulia. Terima kasih atas keterangan saudara. Jika majelis hakim membutuhkan keterangan saudara, maka saudara akan dipanggil kembali ke ruang persidangan. Silakan meninggalkan ruangan persidangan. Apakah saksi ketiga sudah disiapkan? Sudah, yang mulia. Saksi yang ketiga mau menjelaskan apa? Saksi ketiga akan menjelaskan tentang penanganan saat korban sakit di pesawat. Baik, silakan hadirkan saksi ketiga, wanita. Kepada petugas, silakan hadirkan saksi bernama Dr. Tarmizi ke dalam ruang persidangan. Setelah hadir yang mulia. Kepada saudara saksi, saudara siap mengikuti sidang pada hari ini? Siapa yang mulia? Dalam keadaan sehat? Sehat. Apakah saudara mengetahui terdakwa? Ya, saya mengetahui. Mengenal? Tidak yang mulia. Apa ada hubungan darah? Tidak yang mulia. Baik, berdasarkan ketentuan pasal 160 ayat 3 KUHP, sebelum saudara memberikan keterangan, saudara akan disumpah terlebih dahulu. Apakah saudara bersedia? Sedia yang mulia. Silakan saudara berdiri, maju satu langkah dan ikuti kata hakim anggota. Kepada panitia silakan. Pada saksi, ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Sebagai saksi dalam perkara ini. Sebagai saksi dalam perkara ini. Akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Dan tiada lain dari apa yang sebenarnya. Dan tiada lain dari apa yang sebenarnya. Baik, saksi telah disumpah sehingga diharapkan saksi bersaksi dengan sebenar-benarnya dan sebaik-baiknya. Apabila tidak demikian, maka saksi akan dituntut dengan pasal 242 ayat 1. Apakah saudara mengerti? Saya mengerti yang mulia. Saudara mengerti alasan mengapa saudara dihadirkan dalam persidangan pada hari ini? Ya, saya mengerti. Apa yang saudara ketahui? Terkait juga dengan Apa keterkaitan saudara dengan dugaan tersebut? saya adalah dokter pertama yang menangani korban saat sedang aktivitas pesawat pada perjalanan Singapura Belanda. Apa kapasitas saudara dalam dugaan tersebut? Memberikan obat dan suntikan pada saat korban sakit. Obat apa yang saudara berikan kepada korban? Saya memberikan 2 butir tablet Neobiata, 1 butir Zantac, 1 butir
dan saya juga memberikan pendidikan di lantaran dari SMA hingga kabupaten dan nasional. Apakah saudara penuntut umum ada pertanyaan? Ada yang mulia. Silakan. Apa fungsi obat tersebut sehingga saudara memberikan obat tersebut kepada saudara? Untuk tablet Gilbriata digunakan untuk pengobatan simptomatik pada diare non spesifik, yaitu diare yang tidak diketahui penyebabnya. Gilbriata digunakan untuk mengobati penyakit-penyakit yang disebabkan oleh kelebihan manusia dalam asam lambung seperti sakit mah dan luka lambung. Dan untuk suntikan periferal dan biasanya digunakan untuk meningkatkan pergerakan atau kontraksi lambung dan ini digunakan untuk membantu penyakit kesu pada lambung. Obat ini digunakan juga untuk mencegah muntah dan mual. Bagaimana utang saudara memberikan obat tersebut dan bagaimana kejadian ketika korban meninggal awal? Ketika saya mengikuti misi saya, Bapak ini membangunkan saya dengan berkata bahwa telah muntah dan kurang kita sebanyak 6 kali. Lalu saya memberikan pertolongan dan memberikan obat diare. Namun gejala muntah dan kurang kita kurang sudah kembali sakit. Dan saya memberikan air minum dan kembali mengguyur. Sehingga saya memberikan obat September 2004 kita pakai logika PTN dikirakan di atas negara Rumania kita 2 jam sebelum mendarat kemudian saya nyatakan meninggal dunia saat ini. Apakah saudara penuntut umum memiliki pertanyaan kembali? Tidak ada yang mulia, sudah cukup. Baik, terima kasih atas keterangan saudara. Jika majelis hakim membutuhkan keterangan saudara, saudara akan dipanggil kembali ke ruang persidangan. Silakan meninggalkan ruang persidangan. Apakah ada tanggapan dari saudara penasihat hukum atas kesaksian yang dibacakan oleh saksi-saksi tadi? Ada yang mulia. Izinkan kami untuk menghadirkan ahli bidang toksikologi. Permohonan diterima. Apakah ahli bidang sudah disiapkan? Sudah yang mulia. Kepada petugas, mohon hadirkan ahli bidang bernama Dr. Imade di ruang persidangan. Kepada saudara ahli bidang, saudara siap mengikuti sidang pada hari ini? Dalam keadaan sehat? Apakah saudara mengetahui terdakwa? Ya, Mengenal? tidak. Apakah ada hubungan darah? Baik, berdasarkan ketentuan pasal 160 ayat 3 KUHP sebelum saudara memberikan keterangan, saudara akan diperlukan terlebih dahulu. Apakah saudara bersedia? Silakan saudara berdiri, maju selama dan ikuti kata hakim anggota kepada Mandikara silakan. Baik, kepada saksi silakan ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah, saya bersumpah sebagai saksi dalam perkara ini sebagai saksi dalam perkara ini agar memberikan keterangan yang sebenar-benarnya agar memberikan keterangan yang benar-benarnya dan tiada lain dari apa yang sebenarnya dan tiada lain dan tiada lain dari apa yang sebenarnya. dan tiada dari apa yang sebenarnya. Baiklah, saksi telah disumpah sehingga diharapkan bersaksi dengan sebenar-benarnya dan sebaik-baiknya. Apabila tidak demikian, maka saksi akan dituntut dengan pasal 242 ayat 1. Apakah saudara mengerti? Saudara mengerti alasan mengapa saudara dihadirkan dalam persidangan hari ini? Ya, saya mengerti. Apa yang saudara ketahui? Terkait dengan penggunaan hak penuntut. Apa keterkaitan saudara dengan dugaan tersebut? Saya adalah ahli bidang toksikologi yang mengeluarkan laporan dari investigasi. Apa kapasitas saudara dalam dugaan tersebut? Bisa lakukan absen dalam korban. Apakah saudara penuntut umum ada pertanyaan? Ada yang mulia. Silakan. Sebelumnya izinkan saya menunjukkan barang bukti. Sebelum ada klip ini, ada berapa banyak kalimat absen di dalam tubuh korban? Dalam korban ada absen
campuran yakni R3 sebanyak 83% dan arsen 2 sebanyak 17%. Sudah berapa lama racun arsen tersebut ada di dalam tubuh korban? Dan itu masuk ke dalam tubuh korban sekitar 8 sampai 9 jam sebelum dia meninggal. Apakah Anda sudah pernah melihat zat arsen sebelumnya? Saya belum pernah melihat, tapi saya tahu bagaimana mekanismenya dalam tubuh korban. Bagaimana mekanismenya? Arsen diedarkan oleh darah di seluruh tubuh, lalu ada reaksi keracunan seperti muntah dan diare. Yang Anda lihat, media apa yang digunakan sehingga racun tersebut bisa masuk ke dalam tubuh korban? Saya tidak tahu khusus sudah tercampur dengan cairan khusus. Jika saya tidak tahu mungkin masuk dengan apa. Apakah dengan makanan padat atau dengan cairan? Baik, apa saudara penuntut umum ada pertanyaan? Tidak ada yang mulia. Baik, terima kasih atas keterangan saudara. Jika majelis hakim membutuhkan keterangan saudara, saudara akan dipanggil kembali ke ruang persidangan. Silakan meninggalkan ruang persidangan. Izin untuk memberikan nota pembelaan yang mulia. Ya, silakan. Bahwa Munir meninggal antara 2 hingga 3 jam sebelum pesawat mendarat atau landing di Bandara Schiphol, Amsterdam, Belanda. Bahwa racun arsen ini ke dalam tubuh Munir 8 hingga 9 jam sebelum Munir dipastikan meninggal. Hasil pemeriksaan laboratorium toksikologi ZLab USA bagaimana yang telah dikerjakan oleh Dr. Leo Sadar Naturalium 5 Agustus Minnesota, Magister Sains Apoteker, dan telah dijadikan barang bukti dalam persidangan. Bahwa berdasarkan kepada kedua bukti tersebut disertai dengan bukti baru berupa flying time Singapura Amsterdam 12 jam 25 menit, maka dapat dipastikan bahwa racun terhadap korban terjadi di dalam pesawat Garuda dalam penerbangan Singapura Amsterdam. Jika kita menggunakan perkiraan indeks racun adalah 8 jam, maka tidak mungkin terdakwa yang melakukan keracunan, karena keracunan terjadi di dalam pesawat udara yang sudah tidak ada lagi polikarpus di dalamnya. Maka analisis hipotesisnya adalah sebagai berikut. 1. Jika menggunakan dasar Munir meninggal 2 jam sebelum pesawat mendarat di Bandara Schiphol, Belanda, maka indeks racun terjadi pada saat pesawat telah terbang selama 2 jam 25 menit. Berarti tidak mungkin terdakwa yang meracuni karena terdakwa tidak berada di pesawat. 2. Jika menggunakan dasar Munir meninggal 3 jam sebelum mendarat di Bandara Schiphol, maka indeks racun terjadi pada saat pesawat telah terbang selama 1 jam 25 menit. 2. Tidak mungkin terdakwa yang meracuni karena terdakwa tidak berada di pesawat. Namun, jika kita menggunakan bukti perkiraan bahwa keracunan arsen terjadi 9 jam sebelum Munir dipastikan meninggal dunia, maka racun inteknya terjadi paling mundur di jam 12.25 menit setelah pesawat meninggalkan Bandara Changi, Singapura. Pada saat terdakwa tidak berada di pesawat itu lagi, bahwa berdasarkan keterangan oknum tersebut terbukti kalau keracunan terjadi di dalam pesawat udara, bukan di Bandara Changi, sehingga membuktikan bahwa terdakwa tidak mungkin melakukan keracunan terhadap Munir. Nota pembelaan telah selesai, saya bacakan yang mulia. Saudara penuntut umum, apakah ada tanggapan? Tidak ada yang mulia. Saudara terdakwa, apakah ada tanggapan? Tidak ada yang mulia. Baiklah, sesuai berita acara yang lalu, maka agenda persidangan kali ini adalah pembacaan putusan oleh majelis hakim. Jadi kepada terdakwa, penuntut umum, penasihat hukum, serta hadirin yang hadir di persidangan ini diharapkan mendengarkan secara seksama. Dengan ini, kami membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat nomor 16/2006/PT.DKI tanggal 27 Maret 2006 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 1361/BP/2005/PN Jakarta Pusat tanggal 20 Desember 2005 menyatakan terdakwa Polikarpus Budihari Prianto tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwa kepadanya, membebaskan terdakwa tersebut. Oleh karena itu, dari semua terdakwa tersebut, memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya, dan memerintahkan agar terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucap.